Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait moderasi beragama dalam berbagai aspek serta apa saja indikator dari moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini dalam istilah Arabnya dinamakan sebagai wasatoniyah, ya, yang memiliki arti secara etimologis adalah sesuatu karakter atau sifat terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim, ya. Jadi mereka tidak memihak kepada salah satu kelompok dan juga tidak tidak cenderung kepada pemahaman-pemahaman dari suatu kelompok tersebut. Gitu. Di sini memiliki arti menghindari perilaku dan pengungkapan yang ekstrim atau kecenderungan ke arah dimensi atau memilih jalan tengah. Jadi jalan tengah maksudnya di sini adalah mereka tidak memihak kepada ekstrim manapun, ya. Mereka hanya sebagai posisi netral, ya, dari kedua pihak, tidak memihak kelompok-kelompok tertentu, ya. Dalam moderasi beragama juga dapat diartikan sebagai sikap seseorang terhadap agama yang tidak memihak pada ekstrem kiri dan ekstrem kanan, ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya adalah khairul umur ausatuha, ya. Sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan. Jadi mereka tidak memilih pemahaman tertentu dari kelompok tertentu, tetapi mereka mencoba untuk berperilaku tengah atau netral dari beberapa kelompok tertentu, ya, begitu. Jadi kalau dalam sikap inklusifnya, ya, sikap inklusif dalam beragama, ya, itu adalah seperti Anda dapat mengikuti jalan Anda sendiri tanpa perlu mengutuk orang lain. Jadi begitu. Jadi mereka istilahnya memilih jalan damai, ya, daripada merusak, ya, merusak suatu kehidupan, ya, dalam bermasyarakat, karena dia memilih salah satu pihak. Mereka dalam moderasi beragama kita tidak menempatkan hal itu, tetapi kita mencoba untuk berperilaku damai, ya, dari kedua atau dari beberapa pilihan yang ada, ya. Mereka cenderung untuk memilih jalan tengah atau jalan damai, gitu, dari beberapa pilihan tersebut, ya. Anda mengikuti jalan Anda sendiri tanpa mengutuk orang lain, begitu. Nah, dalam moderasi beragama dapat dilihat dalam beberapa aspek, ya. Di sini saya akan menjelaskan ada tiga aspek, ya, yang berkaitan dengan moderasi beragama, ya, moderasi beragama. Sebenarnya banyak moderasi beragama dalam beberapa aspek seperti aspek pemikiran, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi saya batasi hanya tiga, ya, yakni akidah, ibadah, dan kehidupan bermasyarakat, gitu. Nah, ini adalah salah satunya moderasi beragama dalam aspek akidah, ya. Apa yang dimaksud aspek akidah di sini? Tentunya kalau dalam Islam, akidah kita adalah syahadat kita, ya, meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Nah, oleh karena itu di dalam aspek akidah ini kita tidak mengingkari wujud Tuhan, ya, tetapi tidak menganut paham politeisme, ya,
yakni mengakui banyaknya Tuhan, mengakui adanya banyak Tuhan ya. Tetapi kita mengakui Tuhan kita Esa satu ya, kalau dalam Islam sendiri ya. Di sini ada beberapa karakteristik dalam berakidah. Yang pertama adalah sesuai fitrah dan akal. Nah, ini jelas kalau dalam Islam fitrah kita uh, ketika sebelum lahir telah difitrahkan sebagai Islam ya. Dan apa yang menjadi akidah kita juga akan diterima oleh akal kita sendiri gitu. Yang kedua yakni adalah jelas dan mudah, yakni kita tidak, akidah kita tidak mempersulit kita gitu. Adanya banyaknya Tuhan itu kita akan misalkan kita Tuhan kita banyak gitu, tentunya kita akan kesulitan ibadahnya bagaimana gitu ya. Apakah harus harus Tuhan satu ini atau yang lain gitu. Itu akan menyulitkan kita. Tetapi dalam Islam dipermudah, Tuhan kita hanya satu. Oleh karena itu kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain ya. Wali Allah kalau misalnya kita berziarah ke wali Allah atau yang lain ya, sebaiknya jangan berdoa kepada yang meninggal, tapi langsunglah berdoa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya kita berziarah ke makam Rasulullah, tentunya kita tidak boleh berdoa kepada Rasulullah, tetapi kita dituntut untuk bersolawat dan juga mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita berdoa hanya kepada Tuhan, begitu saja ya. Jadi jelas dan mudah untuk kita berakidah atau bertauhid kepada Tuhan kita gitu. Nah, yang ketiga, bebas dari keracunan dan paradoksal ya. Artinya apapun yang kita yakini tentunya kita tentunya akan terhindar dari sesuatu yang merusak ya, merusak kita. Misalkan kita yakin kepada Tuhan tetapi kita disuruh hal-hal yang merusak, itu adalah sesuatu yang salah begitu ya. Maka dari itu ini dijelaskan bahwa bebas dari keracunan dan paradoksal, dan juga dapat diartikan sebagai apa yang kita yakini ini sesuai dengan logika dan akal pikiran kita. Nah, yang keempat itu adalah kokoh dan abadi. Apapun di dalam agama kita ya, yang penting adalah Tuhan itu tidak berubah-berubah. Ya, kalau Islam tentunya alhamdulillah tidak berubah sampai dari zamannya Rasulullah sampai sekarang. Tuhan kita hanya satu gitu ya. Nah, yang mengadakan siapa? Yang manusia sendiri gitu ya. Nah, jadi Tuhan kita hanya satu, tauhid kita ya ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagai utusan ya. Yang kelima itu adalah tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang diajarkan di dalam agama kita itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada gitu ya. Contohnya sangat banyak yang tentunya kalian sudah tahu begitu ya. Oleh karena itu di sini dalam moderasi beragama, dalam aspek berakidah ya, kita mengajak pada keimanan dan keyakinan yang dibangun di atas dalil gitu. Jadi dalil-dalil yang ada itu mengarahkan kita kepada Tuhan satu ya, Tuhan yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tidak. Ya, itu diimplementasikan ke dalam doa. Doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berziarah kepada makom-makom yang lain boleh saja,
ah, tetapi doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Itu saja. Yang kedua itu adalah mengajak pada Tuhan yang esa, tidak yang lain, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kan di dalam Islam ada konsep musyrik. Musyrik itu adalah berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Tuhan yang lain, gitu ya. Nah, yang ketiga yakni mereka ini bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pencipta dan Maha Pengatur. Begitu. Ya, jelas ya bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yakni adalah menempatkan manusia sebagai mukallaf, yakni memiliki tanggung jawab dan memimpin alam raya. Jadi kita sebagai khalifah ini menjaga alam raya, begitu. Yang kelima yakni meyakini bahwa para nabi itu sama sebagai manusia, gitu ya. Bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa makan, minum, tidur dan menikah, begitu ya. Tetapi Allah, perbedaannya kita dengan para nabi adalah Allah memberikan kepada mereka sebuah wahyu, ya, tetapi kita tidak. Maka dari itu kita moderasi beragama dalam berakidah itu yakni meyakini para nabi itu sebagai manusia biasa, mereka dapat meninggal, gitu ya. Terus kalau misalnya ada nabi yang bisa hidup sampai sekarang, itu adalah wahyu atau karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut, ya. Kita meyakini gitu, meyakini itu adalah pemberian Allah, ya, wahyu yang diberikan Allah kepada nabi tersebut. Yang keenam itu adalah mengajak manusia untuk percaya kepada akal yang digunakan untuk menganalisis dan berpikir. Jadi kita sebagai manusia diajak untuk menggunakan akal pikiran kita untuk meyakini agama kita, tauhid kita dengan akal pikiran kita. Karena akal pikiran kita dapat digunakan untuk menganalisis dan berpikir, gitu ya. Ini adalah moderasi beragama dalam aspek akidah, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam moderasi beragama dalam aspek ibadah. Jadi kalau dalam aspek ibadah, ibadah itu adalah merendahkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah ini merupakan syariat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul, ya. Dalam konteks kegiatan manusia, gitu. Jadi moderasi beragama dalam aspek ibadah mengajarkan kita untuk menjalankan syariat, ya, tertentu, ya, syariat-syariat yang telah diajarkan. Seperti apa? Sholat, puasa, haji, agar apa? Agar senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga memerintahkan kepada kita untuk selalu produktif dan mencari karunia Allah, ya. Makan sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang dalam aspek akhlak, ya, dalam aspek akhlak. Akhlak ini tentunya adalah suatu perbuatan manusia yang dilakukan secara spontan, ya, dan terus menerus, sehingga akhlak ini mengakar dalam diri manusia itu sendiri. Selain itu, akhlak juga adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan tertentu, gitu. Sehingga ini adalah penting. Oleh karena itu kan Rasulullah diutus untuk apa? Untuk membenarkan akhlak manusia, ya.
Nah, manusia adalah makhluk yang memiliki segalanya. Maksudnya adalah manusia ini memiliki insting kebinatangan, syahwat, dan spiritual kemalaikatan. Maksudnya adalah dia kadang kadang berada pada jalan yang lurus dan juga kadang berbuat jahat. Gitu. Oleh karena itu kita dalam moderasi beragama kita harus seimbang ya, baik dunia dan akhirat. Tentunya kita tidak boleh melupakan dunia ya. Kalau tidak ada uang ya, tentunya kita tidak dapat beribadah. Kalau ibadah terus tanpa memerhatikan kesehatan dan sebagainya, tentunya ibadah kita tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita harus seimbang ya. Nah, di dalam surat Al-Qasas ayat 77 menjelaskan 4 prinsip hidup seimbang baik dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah hidupnya harus berorientasi kepada akhirat. Maksudnya kita di dunia hanya untuk beribadah ya, orientasinya akhirat, karena akhirat itu adalah dunia yang abadi. Dunia itu sendiri, dunia yang kita tempati sifatnya sementara. Yang kedua itu adalah hidup tidak melupakan kehidupan dunia. Kita hidup tidak boleh melupakan dunia, walaupun kita berorientasi akhirat, tetapi kita juga harus seimbang ya dengan dunia yang kita tempati ini. Anggap saja apa yang kita lakukan ini sebagai ibadah, dengan cara niatnya adalah niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah. Yang ketiga adalah hidup dengan berbuat baik kepada siapa aja ya. Jangan berbuat jahat dan zolim kepada manusia yang lain. Yang keempat itu adalah hidup dengan tidak berbuat kerusakan di bumi, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yakni kita manusia ditugaskan sebagai khalifah. Khalifah itu adalah menjaga lingkungan dan atau tidak merusak bumi yang kita tempati. Begitu. Oke, sekarang yang terakhir adalah aspek kehidupan bermasyarakat. Maksudnya di sini adalah kita manusia tentunya memiliki hak ya, hak perorangan untuk kita sendiri dan juga hak dalam berkehidupan masyarakat ya. Hak kehidupan bermasyarakat. Jadi hak masyarakat di sekitar itu ada ya, masyarakat memiliki hak-haknya. Tidak hanya kita juga memiliki hak. Oleh karena itu dibutuhkan keseimbangan dalam memperhatikan kedua hak tersebut gitu ya. Ada hak masyarakat yang harus dipenuhi, ada juga hak individu yang harus kita perhatikan ya. Kita boleh memenuhi hak masyarakat ya, tapi kita tidak boleh lupa dengan hak individu kita. Maka dari itu letakkan suatu keseimbangan antara kedua hak tersebut, hak perorangan dengan hak-hak masyarakatnya. Nah, itu adalah moderasi beragama dalam beberapa aspek ya. Ada 4 ternyata. Ada 4 aspek gitu yang saya jelaskan. Moderasi beragama dalam berakidah, yang kedua dalam beribadah, terus ketiga adalah akhlak, dan yang keempat itu adalah dalam berkehidupan bermasyarakat. Sekarang kita akan lanjut kepada indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama ini ada 4 ya. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Artinya adalah mencintai tanah air. Dengan cara apa? Mengakui 4 dasar negara yang ada di Indonesia.
yakni adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, itu adalah komitmen kita, cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia ya. Ini adalah bentuk moderasi kita, moderasi beragama kepada bangsa. Yang kedua itu adalah toleransi beragama. Toleran itu apa? Yakni menerima perbedaan dan mengubah keseragaman menjadi keragaman gitu ya. Jadi mengubah keseragaman menjadi keragaman. Kita mengakui perbedaan, kita mengakui keragaman yang ada di Indonesia ya. Kalau kita berbicara terkait toleransi beragama, berarti kita meyakini ya terkait cara beribadahnya ya. Cara apa? cara kita cara kita menghormati keyakinan orang lain. Karena toleransi beragama ini orientasinya adalah berkaitan dengan interaksi sosial ya. Jadi kita beragama harus mengakui agama-agama yang lain gitu ya. Kita harus bisa hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain gitu ya. Jadi di situ ada kelompok-kelompok yang akan berbeda dengan kita sendiri cara kita beribadah. Maka dari itu kita harus mengakui ada agama lain di Indonesia ya. Itu adalah toleransi beragama. Kita memahami dan menerima perbedaan, khususnya adalah keyakinan setiap individu ya. Begitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah anti radikalisme dan kekerasan. Maksudnya itu apa? Yakni kita menghindari paham-paham radikalisme. Jadi radikalisme itu dapat timbul karena apa? Yakni pengetahuan agamanya yang setengah-tengah ya, setengah-setengah. Maksudnya dia hanya sebatas tahu saja tetapi tidak memahami secara mendalam dan juga diimplementasikan ke dalam perilakunya begitu. Dia hanya ngikut saja, tidak boleh, tapi kita harus tetap belajar memahami apa yang diajarkan. Jadi pengetahuannya itu utuh, tidak setengah-setengah. Yang kedua, radikalisme itu disebabkan oleh memahami teks agama secara literal ya, sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja, tetapi minim wawasan tentang esensi agamanya. Hanya kulitnya saja. Misalnya kita beragama ya, beragama Islam tetapi tidak mengakui adanya agama yang lain. Nah, itu salah gitu. Nah, padahal di agama Islam itu adalah agama cinta damai. Kita menghormati agama-agama yang lain gitu ya. Tidak apa? Tidak membenci ya, tidak membenci agama-agama yang lain gitu. Kita punya syariat ya, mereka juga punya syariat. Maka dari itu kan agamamu agamamu, agamaku agamaku ya. Kemudian radikalisme itu disebabkan oleh tersibukkan oleh masalah-masalah sekunder ya, yang mana seperti hal-hal kecil dalam beribadah. Seperti apa? Ini menggerakkan jari saat tasyahud akhir ya, atau memanjangkan jenggot ya, meninggikan celana. Itu kan hal-hal yang kecil sehingga timbul sebuah kebenaran sesaat gitu ya, kebenaran sepihak gitu. Itu yang tidak boleh. Maka dari itu ini akan membuat sebuah
kerusakan kalau misalnya tidak paham gitu ya. Itu kan uh, juga diajarkan sebenarnya ya. Uh, diajarkan pada ajaran-ajaran Islam ya. Tetapi itu kan bukan menjadi tolak ukur mengkafirkan orang lain begitu ya. Jadi begitu. Nah, kalau misalnya terjadi, maka ini adalah benih-benih radikalisme ya. Karena apa? Yakni radikal terhadap pemikiran, yakni mengkafirkan umat yang lain gitu. Kalau secara fisik ini seperti apa? Yakni melakukan pengrusakan dan pembantaian. Seperti apa contohnya? Ya, seperti bom Bali ya, di tahun 2001 ya. Itu yang adalah sebuah kasus yang mana merusak moderasi beragama dan juga merusak persatuan gitu. Hal-hal kecil seperti orang Amerika diangkat kafir itu kan nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka juga gitu. Allah yang menciptakan. Maka dari itu kita harusnya tetap menjaga perdamaian dan kerukunan. Oke, yang terakhir itu adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Artinya adalah eh, kesediaan dalam menerima praktik amalan keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Jadi apa yang ada di ini ya, di masyarakat ya, seperti tahlilan, kemudian yasinan dan lain sebagainya, itu kita harus menerima gitu, karena itu adalah praktek-praktek kebudayaan lokal, walaupun di dalam Islam sendiri tidak ada ya, tetapi itu kita tidak boleh mengkafirkan hal tersebut. Karena apa ya, kita harus tetap mengakomodasi budaya lokal yang ada gitu ya, menerima yang sudah ada ini. Toh itu juga diajarkan ya oleh Rasulullah ya, berzikir dengan keras itu kan juga diajarkan. Jadi kita harus bijak mana yang tidak dibolehkan, mana yang dibolehkan. Nah, asalkan itu masih ada ini ya, ajaran-ajarannya, kita dapat mengakomodasi saja atau mentolerir kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait materi pada siang hari ini ya, terkait moderasi beragama dalam berbagai aspek dan indikatornya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.